SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar ilmu dari kitab Sahih At-Targhib dan Sahih At-Tarhib. Kepada yang masih berada di belakang, mohon maju ke depan. Ya, maju ke depan, maju. Ini bukan tempat ngobrol, di sini bukan tempat cerita. Kalau mau bercerita, monggo keluar dari pintu ini. Di luar ada tempat untuk ngobrol. Ini majelis ilmu. Mari kita hormati majelis ilmu. Insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita telah menjelaskan masalah fadilah dari menuntut ilmu. Baik, pembahasan kita yaitu hadis Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah hadis ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Bahwa dunia ini adalah terlaknat pula apa yang ada padanya kecuali berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amal saleh, amal-amal ibadah, illa dzikrallahi wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Dikecualikan juga adalah seorang alim dan seorang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Hadis yang berikutnya, qala al-Mundhiri rahimahullah taala wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnataini rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad, tidak ada dengki kecuali dalam dua hal, dalam dua perkara. Ya, dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan, seorang yang Allah anugerahkan kepadanya harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, maka dia manfaatkan, dia habiskan harta itu ya pada kebenaran. Wa rajulun atahu Allahu al-hikmata, dan yang kedua seorang yang diberikan oleh Allah al-hikmah, yaitu al-ilmu,
fa yaqdi biha wa yu'allimuha, maka dia melaksanakannya dan dia mengajarkan kepada yang lainnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang macam-macam hasad. Hasad itu ada dua macam secara umum. Ada hasad yang tercela. Dan kata hasad ini kalau diucapkan secara umum, pada umumnya bermaksud pada hal yang tercela. Karena apa? Makna hasad itu adalah yaitu seorang yang mengharapkan, yaitu hasad adalah tamanni zawalin ni'mati anil maksud. Itu hasad. Tamanni artinya tamanna ya tamanna. Dari kata kerja tamanna ya tamanna, tamannian. Masdarnya tamanni. Tamanni zawalin ni'mati anil maksud, yaitu seorang yang berangan-angan agar nikmat yang Allah berikan kepada orang yang dia hasuti itu hilang. Ini hasad namanya. Dan ini dilakukan pertama kali oleh iblis. Laknatullah alaih. Ketika Allah masukkan Adam ke dalam surga, Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam, termasuk iblis ketika itu di antara kelompok, karena dia juga yang banyak beribadah, tapi dia di antara kelompok yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Adam. Dia enggan, dia tidak mau, aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong, angkuh, menyombongkan dirinya. Makanya dia dinyatakan kafir oleh Allah Ta'ala dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia menginginkan supaya nikmat yang Allah berikan kepada Adam itu hilang dan lenyap. Makanya iblis itu dia datang menemui Adam ketika Adam di surga, yaitu sebagai seorang penasehat. Wa inni wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Itu ucapan iblis kepada Adam. Dia bersumpah demi Allah. Wa qasamahuma, dia bersumpah kepada Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin. Sungguhnya aku ini betul-betul sebagai orang yang memberikan nasihat kepada kalian berdua. Ya. Makanya Adam itu tertipu. Ya. Ini orang datang sebagai penasehat. Dia kemudian bersumpah dengan nama Allah. Berarti Adam kemudian percaya kepada omongan orang ini, karena dia datang dalam bentuk bukan bentuk aslinya, tapi bentuk sebagai seorang penasehat. Ya, bahwa Allah melarang kalian makan pohon itu, buah pohon itu, supaya kalian tidak bisa jadi malaikat. Atau kalian tidak bisa menjadi orang yang kekal, makanya dilarang. Kemudian dia bersumpah bahwa aku menasihati kalian. Ya, maka kemudian Adam dan Hawa ya, tertipu oleh tipu daya iblis. Makanya mereka makan dari buah pohon tersebut. Nah, ketika mereka makan, langsung ditegur oleh Allah SWT. Akhirnya mereka dikeluarkan dari nikmat itu. Jadi hasad yang menginginkan supaya nikmat Allah dicabut dari seseorang, ini hasad yang paling jelek, hasad yang paling buruk. Menginginkan supaya seorang itu dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ada hasad yang di bawah itu, seorang hasad pada seseorang karena nikmat yang Allah berikan padanya, namun dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak mengini dengan lisannya, mencela dengan lisannya atau dengan perbuatan, tapi dia diam. Nah, ada orang yang seorang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, kemudian ada orang yang hasad kepadanya, tapi yang hasad ini justru dia melawan hawa nafsunya. Dia justru mendoakan kebaikan untuk orang yang dia hasuti. Kemudian yang terakhir yaitu hasad yang tertinggi. Ini sebetulnya istilah hasad dalam hadis ini adalah al-ghibtatu. Ya, al-ghibtah itu artinya tamanni mithli ma lahu.
Jadi seorang berangan-angan, tamanni, dia berangan-angan supaya dia mendapatkan yang sama dengan apa yang ada pada orang lain. Wa hadza la ba'sa bihi. Dan ini tidak mengapa. Dan ini yang wahwal murad huna, dan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Yaitu seorang menginginkan ketika dia melihat ada saudaranya mendapat nikmat, bisa punya ilmu, punya harta, dia infakkan ilmunya, hartanya, dia ajarkan ilmunya, maka timbul kecemburuan dalam dirinya, ingin seperti orang itu. Ini namanya ghibtatun. Ghib, ghain ba ta ta. Ghibtatun. Ini adalah ghibtah. Ya, ini yang dimaksud dalam hadis ini. La hasada ila fitnah ini. Jadi tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ya, jadi hasad yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-ghibtatu wa huwa tamanni mithla ma lahu, berangan-angan untuk memiliki yang sama dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dari amal-amal kebaikan, dari kesolehan. Ada orang biasa bisa puasa Daud, dia ingin, kenapa aku tidak bisa? Aku ingin bisa puasa Daud. Ada orang bisa puasa Senin Kemis, dia ingin juga demikian. Ini namanya adalah ghibtatun. Ingin melakukan satu kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ada dua hal. Ada taujih, pengarahan dari Nabi SAW tentang bolehnya seorang merasa cemburu terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain dan dia ingin seperti orang itu. Ini arahan. Kemudian ada nahyun di sini, yaitu larangan hasad yang tercela. Wa nahyun anil hasadil madhmum. Jadi kita dibolehkan hasad yang terpuji, tapi dilarang melakukan hasad yang tercela. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang kaya. Orang yang kaya itu kalau dia melakukan hartanya dengan sebaik-baiknya, memenuhi syarat, maka dia lebih afdal daripada orang yang fakir. Jadi orang kaya, dia menunaikan hak-hak harta, ini akan lebih mulia daripada orang yang, atau lebih baik daripada orang yang dia itu fakir. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang kaya yang menunaikan, menjalankan, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal-hal yang disebutkan para ulama tentang seorang muslim. Apa boleh seorang muslim itu menjadi orang yang kaya? Jawabannya boleh. Ya. Dengan syarat tiga hal. Dengan syarat tiga hal. Yang pertama, harta yang dicapainya dari yang halal dan cara yang halal. Yang kedua, harta yang dia miliki yang banyak itu harus dikeluarkan hak Allah dan menunaikan zakat. Kemudian yang ketiga, harta yang dimilikinya itu jangan sampai melalaikan dia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga hal yang menjadi syarat seorang mukmin itu mempunyai boleh memiliki harta yang banyak. Dari jalan yang halal, memberikan haknya Allah berupa zakat. Kemudian ini yang wajib, ya, ini yang wajib. Kemudian yang ketiga adalah tidak melalaikan dia dari kewajiban-kewajiban dia kepada Allah taala, termasuk dalam berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang al-munafasah fil khair, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan anjuran untuk melaksanakan hal tersebut, untuk berlomba dalam kebaikan. Hadis yang berikutnya, ya, di sini disebutkan tentang ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Ya, wa rajulun ataahu Allahu al-hikmah, dan seorang yang diberikan oleh Allah al-hikmah, maka semua nikmat yang ada pada seorang adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, harta, kedudukan, apa saja, kesehatan dan yang lainnya, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang diberikan ilmu oleh Allah taala kepadanya, lalu dia ajarkan, dia amalkan dan diajarkan kepada orang lain,
ini termasuk yang orang yang mulia, orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma. Inna, sesungguhnya, mathala, bukan mithlu, mathala, sesungguhnya perumpamaan, ma ba'athani Allahu bihi, perumpamaan sesuatu yang Allah utus aku untuk membawanya, minal huda, berupa hidayah, wal ilm, dan berupa ilmu, kamathali ghaithin, ibarat hujan, asaba ardan, hujan yang menimpa satu belahan bumi, satu belahan tanah. Faqalat minha ta'ifatun tayyibatun. Nah, di antara jenis-jenis tanah itu ada jenis tanah yang dia itu baik. Qabilati alma, dia menerima, yakni air, menyerap air. Wa ambatat al-kala, dan dia menumbuhkan yaitu rumput. Ya, al-kala itu rumput, baik yang kering maupun yang basah. Itu namanya al-kala. Sedangkan al-ushbu yaitu rumput yang basah. Ushbu itu rumput yang basah. Maaf ya, saya ada lihat seorang dari tadi terus tertawa berbicara sehingga konsentrasi saya hilang. Ya, saya akan usir orang ini kalau masih ulang dari ruangan ini. Kalian belum tahu di majelis ilmu itu kalau sedang konsentrasi ada yang bicara, ada yang tertawa, tolak kiri, kanan, itu bisa mengganggu konsentrasi. Ya, tolong yang pakai peci itu pindah Anda, atau keluar. Yang pakai peci belakang sana. Anda, kamu yang lihat, ya keluar atau pindah sana. Ini mahasiswa tak? Kok gini anak ini? Dari tadi duduk di belakang ngobrol, saya bicara di sini dia ngobrol. Ini mengganggu konsentrasi. Saya sudah 40 tahun belajar 35 tahun ngajar. Ini membaca hadis Nabi SAW. Al-Imam Malik rahimahullah ketika sedang belajar disengat kala jengking, beliau diam, tidak bergerak. Kala jengkingnya padang pasir, disengat kepada Imam Malik di saat membaca hadis. Kemudian setelah pengajian, para murid-muridnya menanyakan, mengapa anda ini diam ketika ada binatang itu menyengat anda? Kata Imam Malik, ihtiraman li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena menghormati hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya minta yang lain jangan sampai ada yang terulang. Ya, jangan terulang. Saya amat pusing sekarang ini. Gini-gini jangan layani. Anda di majelis ilmu, ada murid, teman ngomong, ajari orang, jangan ngomong ya, kata majelis ilmu. Mau bicara, ayo kita keluar. Bukan di sini tempatnya. Jangan dilayani. Berapa hadis saya baca? 2-3 hadis. Terus ngomong, ketawa, kiri kanan lihat. Anda kalau mundurkan diri silahkan. Kirim surat, maaf saya mundur Ustaz, dari saya Ali bin Abi Thalib. Silahkan, pintu gerbang kita ada 2, sekarang tambah 1, 3. Keluar. Ya ikhwana, astagfirullah, la haula wa la quwata illa billah. Jangan gara-gara satu orang. Ini pelajaran bagi kalian.
gara-gara perbuatan, mengganggu yang lainnya. Ratusan orang mau mendengar ilmu, istifadah. Baik, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan apa yang Allah mengutusku dengannya berupa ilmu, berupa petunjuk dan ilmu, ibarat hujan yang menimpa suatu belahan tanah. Faqanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma'. Maka ada sekelompok tanah, sejenis tanah yang dia itu baik, dia menerima air. Wa ambatat al-kala, dan dia menumbuhkan rumput. Ya, al-kala apa artinya? Coba kamu tahu apa artinya al-kala? Hah? Rumput yang kering, yang basah enggak? Al-ushbu, bukan khosyab. Khosyab itu kayu. Ini meja, ini kayu, khosyab. Ketawa, jangan ketawa ya akhi. Nangis kamu itu. Hadak Allah. Tayyib. Wa hadal Allah jami'an. Wa ambatat al-kala'a wal-ushbal kathir. Jadi jenis rumput tanah ini menumbuhkan al-kala. Al-kala itu rumput bisa mencakup dua hal. Boleh rumput yang kering, boleh rumput yang basah. Rumput yang kering dikatakan kala iya, rumput basah dikatakan kala juga boleh. Sedangkan al-ushbu itu kebanyakan digunakan untuk rumput yang masih hijau. Itu namanya al-ushub. Wal ushbal katsir. Wa kana minha ajadibu. Nah, di antara belahan tanah yang terkena hujan itu juga ada yang dia adalah ajadib. Ajadib itu al-ardus salbatu allati tumsiku alma. Al-ardus salbah, tanah yang keras, dia menahan air, tapi dia tidak menyerap. Dia hanya menampung air, ya. Dia menampung air, amsakat alma. Fanafa'allahu biha an-nas. Dia menampung air, orang masih bisa gunakan, banyak manfaat, ya. Yaitu fasyaribu minha, ada yang mengambil dari air itu, dari air yang tampungan air itu, ya yang untuk dipakai untuk minum. Wasaqau wazara'u, bisa mereka nyirami tanaman, ya, mereka bisa gunakan menanam. Jadi bagian tanah ini tidak menyerap air, tapi dia bermanfaat, dia menampung air itu. Seperti lembah-lembah yang ada di Timur Tengah, ya. Di negeri Arab ada wadi namanya, wadi kada, atau tempat tampungan air. Kalau banjir, air itu tertumpuk di situ sampai berbulan-bulan. Karena dia keringnya itu dengan menguap, ya, tidak merasuk ke dalam tanah. Ini namanya al-ajadib. Wa minha ajadibu amsakat alma. Bermanfaat bagi manusia, dia menahan air. Fanafa'allahu bihan nas. Maka dia memberi manfaat kepada manusia. Fasyaribu minha, mereka minum, ya, dari air tersebut. Wasaqau azra'u, dan kemudian mereka menyirami, meminum, menggunakannya, ya, untuk kepentingan mereka, dan mereka menanam. Kemudian yang ketiga, wa asaba ta'ifatan ukhra minha, dan ada juga sebagian golongan tanah, jenis tanah itu, ya, yang innama hiya qi'anun, dia adalah qi'an, jama dari qa'un jamaknya qi'anun. Bagaimana jenis ini? La tumsiku ma'an, dia ini ibarat batu licin, batu yang licin. La tumsikul ma', dia tidak bisa menahan air, tidak bisa menahan. Wala tumbitu kala'an, juga tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Nah, tiga jenis tanah ini, fadzalika mathalu, ini perumpamaan bagi tiga golongan manusia dalam menerima agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah taala. Pertama, tanah yang dia itu bagus, dia menyerap air,
dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah ibarat orang yang memahami agama Allah Ta'ala. Ketika wahyu Allah turun, hidayah Allah turun, dia mempelajarinya, dia memahaminya, ya. Kaman faquha fi dinillah ta'ala. Wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi. Dan apa yang Allah utus kepada Nabi sallam itu bermanfaat bagi orang ini. Bagi orang yang fakih ini tadi. Fa'alima wa 'allama. Dia mengetahui dan diajarkan. Dia mengetahui dan ajarkan. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan perumpamaan orang yang kedua, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Perumpamaan yang kedua itu orang yang dia menampung ilmu, ya, tetapi dia hanya bisa memberikan pada orang lain. Dia hafal hadis, mungkin dia kurang paham tentang hadis itu, tapi dia sampaikan hadis pada orang. Yang kedua, dia menampung, bermanfaat bagi orang lain. Karena faqih, orang belajar ilmu macam-macam tingkatannya. Ada orang yang bisa memahami satu hadis, dia ambil pelajaran dari hadis itu sampai misalnya 20 poin, 20 pelajaran. Sementara yang lain hanya mungkin 5, mungkin 10. Itu pemberian Allah SWT kepada hamba-hambanya. Kepada hamba-hambanya. Nah, jadi yang kedua tadi itu ibarat orang yang dia menampung ilmu, dia menghafal, kemudian dia salurkan pada yang lainnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san, ibarat orang yang tidak menggubris sama sekali, ya, tentang hidayah Allah itu. Seakan-akan tidak ada. Lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi, dia tidak menerima yaitu petunjuk Allah yang aku diutus dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 golongan manusia di dalam menerima yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka memahaminya dari wahyu Allah, mempelajari, memahaminya, kemudian mengajarkan, bermanfaat bagi orang banyak. Ini ibarat tanah yang bagus yang menumbuhkan. Kemudian yang kedua adalah orang yang menerima ilmu tetapi dia tidak banyak, kurang pemahamannya, ya, sehingga dia hanya mampu untuk menghafalkan, mengumpulkannya, ya, hanya bisa memberikan pada orang lain, tapi dia tidak bisa mendalaminya. Kemudian yang ketiga orang yang menolak atau orang yang memang tidak menggubris, yang disebutkan di sini walam mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san. Lam yarfa bidzalika ra'san artinya orang yang tidak peduli dengan ilmu itu. Tidak apa tadi saya ucapkan? Tidak menggubris, ya, ilmu itu. Ya, ini yang ketiga, dan dia tidak menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing, ya, bisa melihat dirinya. Mudah-mudahan seorang bisa memperbaiki dirinya dalam masalah menerima ilmu yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kita baca tadi ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, sesungguhnya di antara hal-hal yang akan bertemu dengan seorang mukmin, yang akan diperoleh oleh yang akan bertemu bersama seorang mukmin, min amalihi wa hasanatihi, dari amal perbuatannya dan amal-amal kebajikannya, ba'da mautihi, sesudah dia mati. Yang pertama, ilman allamahu wa nasyarahu. Yang pertama kali ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Ini manfaatnya ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wawalan dan solihan tarakahu, anak yang soleh yang dia meninggalkannya. Dia mati meninggalkan anak yang soleh. Yang berikutnya, au mushafan warrathahu, atau dia meninggalkan mushaf Al-Quran yang dia wariskan untuk dibaca oleh manusia. Au mushafan warrathahu, ya, mushaf yang dia tinggalkan, ya, dia beli, dia tinggalkan, kasih di masjid atau di rumah-rumah Quran supaya dibaca. Mushafan warrathahu. Au masjidan banahu, atau yang keempat adalah masjid yang dibangunnya. Ini keutamaan bangun masjid. Au baitan libnis sabil banahu, atau rumah untuk musafir. Ya, dia bangun rumah untuk para musafir.
Ya, ini rumah untuk musafir bukan hotel, ya. Karena hotel apa duit, ya, ada tarifnya. Rumah, ya, tetap ada yang jaga, ada yang tertib administrasi tetap ada. Tapi dia ya ini untuk orang-orang yang memang musafir dan punya rumah, mereka tinggal situ menginap 1-2 malam, kemudian melanjutkan perjalanannya. Ya, au baitan libnis sabil panahu, atau rumah untuk orang-orang musafir yang dibangunnya. Au nahran ajrahu, atau sungai yang digalinya. Ya, gali selokan air bermanfaat untuk sawah, untuk ladang, untuk minuman. Ya, au nahran ajrahu, ajra yujri, dari jara yajri. Jara yajri lari, ajra yujri melarikan, menjalankan. Ini menggali tempat untuk aliran air, ya, kemudian dimanfaatkan oleh orang banyak. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang diinfakkan, ya, yang dikeluarkan dari hartanya, dari keringatnya, ya, dari hartanya, fi sihhati wa hayati, dalam kondisi sehat dan dalam keadaan hidup. Ya, ini juga fadilah yang besar. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya, ayu sadaqatin afdal, sedekah mana yang paling afdal? Yaitu sedekah yang Anda keluarkan wa anta sahihun, ya, anta sahihun, kamu dalam sehat walafiat. Syahihun, jadi sahihun pertama, sehat walafiat. Syahihun, dalam keadaan pelit, medit, ya, kikir, ya, takhsha al-faqra, takut miskin, ya, wa ta'mulul ghina, dan kamu berangan-angan untuk kaya. Itulah sedekah yang paling afdal. Orang beri sedekah di saat dia sehat walafiat, di saat dia dalam keadaan tamak dan harta, takut kefakiran, ya, dan berangan-angan kaya. Dia keluarkan hartanya. Ini yang paling afdal. Ya. Talhaquhu ba'da mautihi. Ini semua tadi yang disebutkan, dia akan menemui pahalanya sesudah dia meninggal. Jadi harta itu kan orang sudah hampir meninggal sakit-sakitan, terus kemudian infak, sedekah, jangan heran itu. Itu ada pamrihnya. Iya. Orang punya harta kemudian sakit, terus ada hati untuk apa? Untuk ya menginfakkan, niatnya sedekah, kasih fulan, itu ada sesuatu di balik itu. Tapi memang ada hadis Nabi SAW, hadis sahih juga, ya, bahwa kita dianjurkan tadawa bis sedekah, ya, tadawa mardokum bis sedekah, atau kama qala Nabi SAW. Jadi obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Cuma intinya di sini bahwa sedekah yang dikeluarkan di saat dia dalam keadaan sehat, dengan kesadaran sendiri, ya, dia infakkan. Ini yang lebih afdal. Jadi ada berapa poin yang disebutkan di sini. Ilmu yang bermanfaat, ya, yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Termasuk menyebarkan ilmu, menyebarkan kitab-kitab. Itu termasuk. Selain diajarkan, dia sebarkan ilmu. Entah itu tulisan, itu tebarkan namanya, menebarkan. Kemudian yang kedua, anak soleh. Ini pentingnya anak yang soleh. Ya, makanya anak itu, ya, adalah titipan dari Allah kepada kita, agar kita mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian yang ketiga, mushaf Al-Quran yang diwariskan. Yang keempat, masjid yang dibangun. Yang kelima, rumah anak yatim. Dan ini juga sebagaimana ulama menyebutkan, bisa juga untuk yang lainnya dikiaskan. Contoh, seorang bangun klinik, ya, dia bangun klinik tapi dia itu gratis, ya, untuk mengobati orang-orang. Ataupun kalau dia bayar sekedar untuk, ya, ini sekedar, bukan untuk mengambil keuntungan, tapi untuk operasional, mungkin untuk pegawainya, untuk orang yang bekerja, dengan yang sewajarnya. Jadi orang yang bangun rumah untuk anak orang musafir, kemudian sungai yang digali, yang dibuat aliran air untuk dimanfaatkan oleh manusia, kemudian sedekah yang dikeluarkannya di saat dia dalam keadaan sehat, ya, betul-betul dia keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua akan menjadi hal yang berkesinambungan dari amal solehnya. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan sanad yang hasan, karena hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu
Huzaimah. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, yang diambil manfaatnya oleh manusia, aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, yang mendoakan untuk orang tuanya. Jadi waladin salih yad'u lahu, yang mendoakan. Nah, di sini disebutkan lahu kembali ke siapa? Ke orang. Satu orang. Tidak berarti hanya kepada ayahnya. Ya, tapi juga kepada ibunya. Bahkan apa? Ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ya, manusia manakah yang paling aku patut berbuat baik padanya?" Kata Nabi SAW, ummuk, ibumu, ummak. Kemudian siapa Rasulullah? Ummak, ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Kemudian ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Ayahmu. Jadi ini ketika disebutkan di sini waladin salih yad'u lahu, anak soleh mendoakan kedua orang tuanya, bukan yang mendoakan dia, orang yang meninggalkan anak soleh itu tidak hanya untuk ayah, ya, karena domir satu orang itu. Tapi juga tentu ibunya, bahkan ibu lebih, yakni dalam segi hak ibu itu lebih didahulukan. Sekarang misalnya ada orang ingin umroh, orang tuanya sudah meninggal dua-duanya, dia umroh untuk dirinya, kemudian dia ingin umroh untuk orang tuanya. Siapa yang didahulukan? Ibu apa ayah? Ibunya. Karena Rasulullah menyebut 3 kali. Baru kemudian dia umroh untuk ayahnya. Karena hak seorang ibu, yakni dari sisi hak yang diberikan, lebih yang pertama kepada ibu, baru kemudian kepada ayah. Karena Rasulullah menyebutkan 3 kali. Tapi dalam hal menghormati, ya dua-dua dihormatinya, dimuliakan. Ya, kedua orang tua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk. Satu hadis lagi ya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, khairu ma yukhallifu ar-rajulu min ba'dihi thalathun. Khairu ma yukhallifu, sebaik-baik yang ditinggalkan. Khallafa yukhallifu, sesuatu yang ditinggalkan. Sama dengan warratha. Ya, tapi khallafa ini lebih umum dari warratha. Kalau warratha lebih cenderung pada warisan. Tapi khallafa ya lebih umum. Ya, sesuatu yang sebaik-baik sesuatu yang ditinggalkan seseorang sesudah dia meninggal ada 3 hal. Yang pertama, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini sifat mausuf, ya, sifat dan mausuf. Jadi bukan sekadar anak yang soleh, ya, anak yang soleh ini sifat mausuf. Tapi anak yang soleh ini ada sifatnya lagi. Mana sifatnya? Yad'u lahu, karena setelah tanwin datang fiil, itu statusnya apa? Na'at. Bagi saudara yang sudah belajar. Waladun, ini na'at. Apa namanya? Tanwin. Solehun, juga tanwin. Terus fiil datang sesudah tanwin ini. Maka dia ini sifat dari yang sebelumnya. Jadi anak yang soleh yang mendoakan. Nah, kalau anak soleh tidak doakan orang tuanya, ya kurang bernilai. Nah, di sini pentingnya kita sebagai anak itu, ya, untuk mewujudkan kesolehan kita tadi, ya doakan orang tua kita. Setiap sujud, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doa-doa yang lainnya. Ya, setiap kesempatan ada untuk kita berdoa, doalah untuk orang tua. Jadi waladun salihun yad'u lahu, ini semua na'at, yang menunjukkan sifat anak yang soleh yang mendoakan. Ya. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Wa sadaqatun tajri yablughuhu ajruha, dan sedekah yang berjalan, sedekah yang terus mengalir,
Ini sama dengan sedekah jariyah. Cuma di hadis sebelumnya itu memakai nama sedaqatin jariyatin. Jariyah isim fiil, isim fa'il. Sedangkan di sini wa sadaqatun tajri. Ini pakai fiil kata kerja. Jadi sama sebetulnya sifat. Jadi sedekah yang terus mengalir. Ya belughu ajruha. Pahalanya sampai kepada orang yang meninggal itu. Wa ilmun yu'malu bihi min ba'dihi, dan ilmu yang diamalkan sesudah kematiannya. Orang yang ngajar ilmu, ngajar Al-Quran, mengajar namanya guru-guru Al-Quran. Kadang-kadang kita dalam dunia kita, kalau guru kimia, guru apa lagi, matematika, kimia, bahasa Inggris, komputer, masya Allah dihormati luar biasa. Tapi kalau guru ngaji datang, iya Ustaz, bentar Ustaz ya. Kalau guru kimia, nah ayo, tuh guru mau datang sana, ayo bayar, cepat. Kalau guru ngaji, ya Pak silakan Pak Ustaz, di belakang Pak Ustaz. Jadi padahal di sini, ya ini yang lebih utama adalah amal-amal yang bermanfaat, ibadah, ya, wa ilmun yu'malu bihi ba'da min ba'di mautihi. Jadi ilmu yang diamalkan sesudah kematian orang tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Imam Ibnu Majah. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon ya. Jadi begini ya, orang hidup itu jangan dikira orang tidak punya masalah. Ya. Masalah yang dihadapi seorang mahasiswa tidak sama dengan masalah yang dihadapi orang lain. Di majelis ilmu harus kita hormati. Saya tidak mau terulang lagi kedua kalinya. Ini tidak pantas sebetulnya. Ini kalau bisa ini dicabut dan usah disebarkan. Tidak pantas lah. Cuma saya minta supaya tidak terulang kedua kalinya. Ya, kalian akan rasakan bagaimana kalian mengajar, kemudian ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini akan mengganggu konsentrasi. Jadilah orang yang dewasa, ya, yang mementingkan orang lain. Ya. Ada hal-hal yang akan dibicarakan nanti, termasuk temannya juga. Yang diajak bicara kok mau, tapi sembunyi dia, ya, di sampingnya. Sampai sekarang tidak kelihatan wajahnya. Cuma dia hati-hati, mesti lihat-lihat saya, ya. Iya. Jadi tolong jangan diulangi ya, akhi. Tolong min fadlika ya, akhi. Ya, dua-duanya. Jangan ya, akhi. Ini majelis ilmu. Mudah-mudahan kita ketemu nanti di kelas insyaallah. Tapi lain di kelas lain. Pelayanannya beda. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.